Seperti apa sih sebenarnya kemudian kita pengen tahu juga gitu ya update-nya peran Kemenlu untuk kemudian meningkatkan akses pasar dan juga mengurangi hambatan perdagangan gitu ya selama 10 tahun ini nih Bu Retno. Di setiap perundingan untuk baik FTA, PTA maupun CEPA, di situ selalu ada elemen dari Kementerian Luar Negeri. Jadi diplomat kita selalu masuk di situ dan kita sangat aktif di situ. Nah, on top of that, kita juga berusaha untuk menjual produk-produk kita, termasuk produk strategis kita. Dan BUMN kan ada program BUMN Go Global. Jadi misalnya kita memiliki industri vaksin, terutama polio. Polio itu industri vaksin polio kita itu termasuk salah satu yang sangat besar di dunia. Dan kita berusaha untuk menjual vaksin-vaksin dari Bio Farma misalnya. Dengan kerjasama bersama dengan UNICEF, dengan Gavi, dengan Pan American Health Organization untuk memenuhi vaksin dunia. Kemudian kita juga memfasilitasi misalnya ekspor produk isotop medis dari PT Inuki ke Meksiko. Jadi kerja diplomat itu sekarang udah konkret banget gitu. Terus kemudian ada investasi Pertamina di Tanzania dan Kenya. Ini untuk bidang energi. Kita juga memfasilitasi eksplorasi sumber daya mineral dan gas di Aljazair untuk 35 tahun ke depan. Jadi saya pas ke sana waktu itu kontraknya sudah mau habis, kemudian kita bantu Pertamina untuk bernegosiasi dan akhirnya diputuskan kontraknya diperpanjang untuk 35 tahun ke depan. Kemudian ada juga salah satu contohnya adalah proyek pengembangan panas bumi oleh Pertamina Geothermal Energy di Kenya dan Turki kalau kita mau bicara mengenai masalah energi baru terbarukan. Ya. Kemudian untuk infrastruktur energi bersih juga oleh Pertamina di Turki juga banyak dan juga beberapa infrastruktur. Jadi kita sekarang sudah mulai kerjasama untuk pembangunan infrastruktur di beberapa negara di Afrika. Untuk transportasi produk perkeretaapian kita, PT Inka, kita bantu untuk jual ke Bangladesh, Selandia Baru, Filipina, Thailand, kemudian ekspor pesawat produksi PT DI ke Filipina, Meksiko, Senegal, dan Thailand. Jadi banyak sekali contoh konkret bagaimana kerja diplomasi ekonomi kita dalam kurun waktu hampir 10 tahun ini. Sambutan global sendiri Bu dengan produk-produk strategis asal Indonesia seperti apa Bu? Kita memiliki beberapa kekuatan ya. Jadi misalnya ada produk mie instan kita itu yang hampir di seluruh benua Eropa itu tuh ada iklannya di mana-mana. Dan saking lekatnya dengan masyarakat setempat itu merasa bahwa produk mie tersebut adalah milik mereka. Ya nggak apa-apa, asal laku aja. Asal laku aja. Jadi kalau saya sebagai diplomat kan saya tidak berpihak pada perusahaan tertentu, tetapi intinya adalah kita menjualkan produk Indonesia dari perusahaan manapun, baik itu swasta penuh maupun BUMN, kita bantu untuk menjualkannya. Jadi instant noodle, obat-obatan kita ini cukup jagoan untuk beberapa negara di Afrika, cukup banyak sekali. Terus kemudian yang terbaru ini agak makanan. Jadi bagaimana menginternasionalisasi rendang, ada pabrik di Bulgaria misalnya. Wow. Di Bulgaria ada pabrik rendang untuk kawasan Eropa. Jadi dubes-dubes sekarang diberi tugas utama untuk mencari opportunity yang baru. Jadi Eropa itu rendang kita, kalau kita bicara rendang di Belanda kan udah biasa, orang Belanda makan rendang, makan makanan Indonesia. Dan Belanda itu merupakan outlet yang paling jitu untuk mengenalkan makanan Indonesia kepada turis yang datang ke Belanda. Karena warung rumah makan Indonesia di Belanda itu ada di mana-mana. Saya bisa bicara ini karena saya mantan dubes Indonesia untuk Belanda. Jadi namanya warung, restoran Indonesia itu banyak sekali yang ada di Belanda. Bahkan yang paling terbaru di Den Haag ada restoran Padang dan otentik Padang
itu yang makan itu orang Belanda semua. Saya sampai heran gitu. Rasanya nggak disesuaikan dengan lokal, rasa asli Indonesia, enggak. tapi jadi kalau saya traveling gitu, iya, terus kemudian transit, kadang-kadang keluar makan Padang, tapi ada di Den Haag. Jadi inovasi itu yang diperlukan, dan kita beri kebebasan yang sangat besar kepada para apa namanya diplomat kita, dubes kita untuk penetrasi produk kita untuk masuk ke negara. Sampai Mongolia pun. Mongolia itu peralatan rumah tangga Indonesia sudah masuk di supermarket besar di Mongolia. Saya tahun lalu ke Mongolia, jadi saya melihat sendiri. Belum lagi yang produk kopi. Kopi Indonesia hampir ada di mana-mana saat ini. Wow, banyak sekali. Indonesia tuh sudah dikenal dari semua hal ya Bu, ya, produk dan lain sebagainya banyak Ya, tapi sekali. kita masih harus kerja keras ya, karena kita jangan, kadang-kadang kita terlena ya, kita terlena bahwa oh kita sudah mencapai titik ini, udahlah bagus. Tapi kalau saya, supaya saya tetap semangat, tetap kerja terus, kalau kita mencapai titik ini, negara lain sampai di titik mana? Kalau negara lain ada tentunya yang lebih dari titik yang Indonesia capai, ada yang di belakang. Jadi kita jangan lihat yang di belakang, kita ngelihat yang lebih supaya kita bisa kejar lagi. Jadi di satu sisi it is an achievement untuk diplomasi kita, tetapi ini juga tantangan bagi kita untuk lebih mempercepat, karena situasi dunia, terutama masalah energi, masalah pangan, itu menjadi tantangan utama, dan bagaimana kita bisa at least bersuasembada untuk energi dan pangan ini. Karena sekali lagi masyarakat kita banyak sekali. Nah, Bu Retno, bagaimana dengan beberapa narasi-narasi yang muncul? Misalnya contohnya seperti banyak yang menyebut begitu ya, Indonesia ini akan selamanya jadi negara berkembang karena selama ini masih berada di tengah-tengah. Lah ya istilahnya gitu ya. Apa sebenarnya kebijakan non-blok yang cukup relevan nantinya hingga sampai dengan saat ini? Aku banyak banget terima pertanyaan itu ya, dalam artian apakah tidak lebih baik bahwa Indonesia sekarang sudah tidak non-blok ya, kita masuk ke salah satu blok. Pertanyaan saya, kalau kita harus memilih salah satu blok, enaknya milih yang mana ya? Enaknya milih yang mana? Karena di satu sisi katakanlah kita milih A. Tidak semua apa yang dilakukan blok A ini memenuhi kepentingan Indonesia. Demikian juga kalau kita memilih blok B. Dan dengan dunia yang begitu terpecah, yang diperlukan dunia adalah bukan negara-negara yang memperkuat perpecahan ini, tetapi negara-negara yang bisa menjembatani. Disitulah kita berada. Dan DNA kita itu adalah DNA seperti yang saya sampaikan, berusaha untuk menjembatani perbedaan. Karena saya yakin kalau kita memilih salah satu blok, maka kepentingan nasional kita tidak akan dapat terwadahi dengan baik sebaik kalau kita memerankan sebagai non-blok. Non-blok itu bukan berarti netral ya. Karena banyak pihak mengatakan non-blok itu netral. Enggak. Di satu titik kita perlu memilih untuk lebih align atau dekat dengan posisi A. Tetapi di titik lain kita lebih dekat dengan posisi B. Jadi yang mendrive politik luar negeri kita adalah our national interest, bukan sekutu kita. Kalau kita menetapkan menjadi sekutu, kalau kita menetapkan menjadi sekutu A, itu dari A sampai Z harus sejalan dengan sekutu-sekutu tersebut. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya posisi kita dengan politik luar negeri yang non-blok itu bukan pasif, non-blok itu bukan netral, tetapi justru kita aktif dan space yang tersedia menjadi lebar sekali bagi kita untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan sekaligus untuk berkontribusi di tengah dunia yang terpecah belah, nggak karuan sekarang. Jadi stand-nya tetap seperti itu ya Bu? Walaupun fondasinya tetap sama. Mungkin ada nego-nego begitu dari blok-blok manapun, tapi Indonesia tetap ada. Dan mereka tahu kok, mereka so far mereka ngerti posisi kita. Jadi misalnya di satu titik saya sampaikan, sorry ya, di isu ini kita nggak bisa sama kamu karena itu berlawanan, katakanlah, dengan peraturan kita, dengan konstitusi kita dan sebagainya dan sebagainya. Jadi
kita jelaskan dengan mereka dengan baik dan mereka dapat paham dan kita tetap berteman dengan mereka. Oke, hubungannya tetap terjaga gitu ya, tapi posisinya memang kita sebenarnya seperti ini ya, Bu. Mereka tahu persis posisi kita. Jadi kita firm dalam berprinsip, tetapi kita menjalin hubungan yang baik dengan semua negara.